Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan isi jurnal berupa yang pertama adalah identifikasi dan analisis resiko proses produksi keju mozzarella. Lalu jurnal yang kedua adalah produksi dan pengaruh penyimpanan dalam komposisi kimia keju mozzarella. Kelompok kami sendiri beranggotakan Nurul Fitriana, lalu ada Jimas Julfiana, Rima Rizky Melati, Sipa Kamelia, Taufik Irsyad Al-Hajid, dan yang terakhir ada Yanwar Habibul Mutakin. Baik, agar tidak berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Keju merupakan salah satu produk pangan terkenal yang diolah dari proses penggumpalan atau penggumpalan protein susu. Keju dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu keju sangat keras, keju semi lunak, dan keju lunak. Dari berbagai jenis keju, yang paling banyak dikenal adalah keju lunak berupa cheddar dan mozzarella. Keju mozzarella adalah keju lunak yang belum matang sempurna, atau disebut juga keju segar. Ciri-ciri keju mozzarella yaitu elastis, berserabut, dan lembut. Keju mozzarella mengandung 19,4% protein, kemudian 21,6% lemak, dan 2,20% karbohidrat. Keju juga memiliki kadar air yang tinggi, yaitu 54,1%. Dengan demikian, keju mozzarella sangat berisiko terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Kasus keracunan kemungkinan besar berasal dari konsumsi makanan yang mengandung racun, yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum, bakteri pembentukan spora, dan keracunan yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus yang dapat tumbuh pada makanan yang mengandung protein seperti sosis dan keju. Keju mozzarella adalah keju segar berwarna putih yang dibuat dengan proses khusus, di mana dadi dicelupkan ke dalam wadah panas, kemudian diregangkan dan diulen hingga kekentalan yang diinginkan. Pada satu titik, mozzarella hanya dibuat dari susu kerbau. Sekarang biasanya dibuat dengan susu sapi. Ada 2 bentuk, yaitu ada reguler dan fresh. Keju mozzarella baru-baru ini diperkenalkan ke pasar Sudan, dan penelitian tentangnya di Sudan sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diawali untuk mempelajari komposisi kimia dan rendemen keju mozzarella yang diolah di tingkat laboratorium dari susu sapi, susu kambing, dan susu campuran selama masa penyimpanan. Kasus keracunan atau penyakit akibat mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh mikroba patogen banyak ditemukan. Oleh karena itu, mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi dalam proses produksi, keju diperlukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang terdapat dalam proses produksi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis terhadap setiap risiko yang terjadi dan dampaknya. Selama ini belum banyak penelitian yang membahas tentang risiko selama proses produksi keju di CPXYZ. Masalah tersebut dapat diatasi dengan menggunakan metode yang tepat. Keju juga bisa menjadi tambahan yang baik untuk makanan. Keju adalah makanan padat nutrisi yang terbuat dari sapi, kerbau, kambing, atau domba dengan cara digumpalkan. Beberapa jenis keju juga memiliki jamur, baik di kultur luar mirip dengan kulit buah atau seluruhnya. Komposisi nutrisi keju yang dapat ditentukan oleh parameter multifaktor, termasuk jenis susu yang digunakan, seperti spesies, ras, tahap laktasi, dan kandungan lemak, serta prosedur pembuatan dan pematangan. Kemudian selanjutnya masuk kepada kajian jurnal 1 dengan judul Identifikasi dan Analisis Resiko Proses Produksi Keju Mozzarella. Adapun topik yang akan diulas pada kajian jurnal ke-1 ini meliputi metode penelitian yang digunakan, hasil penelitian yang didapatkan, dan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yanwar Habibul Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dari jurnal 1. Nah, di sini penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena menganalisis faktor risiko selama proses produksi dan berusaha memberikan rekomendasi perbaikan guna menangani risiko yang terjadi.
Nah, data diperoleh dari observasi, wawancara, dan angket. Kemudian menganalisis dengan menggunakan mode and effect analysis atau FMEA dan fault tree analysis atau FTA. Kuesioner yang terlibat dalam penelitian ini adalah kuesioner terbuka dan kuesioner untuk menentukan kriteria bobot keparahan yang terjadi. Nah, kuesioner terbuka dari beberapa pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab atau menanggapi kuesioner. Kuesioner kedua digunakan untuk menentukan tingkat resiko, mana yang memiliki dampak dan pengaruh tertinggi, serta frekuensi dan deteksi kemungkinan resiko. Pemilihan responden didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut, yaitu bisa dilihat oleh teman-teman di PPT. Yang pertama, responden terkait dengan proses produksi keju, dan yang keduanya yaitu responden adalah karyawan yang berpengalaman. Bismillah, saya Rima Rizky Melati akan melanjutkan tentang hasil dan pembahasan dari jurnal pertama. Potensi resiko. Potensial dalam proses produksi keju mozzarella diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner dari manajer produksi dan departemen personalia. Penelusuran resiko pada setiap tahapan proses produksi terdiri dari 8 tahapan. Resiko yang telah terjadi dan kemungkinan resiko di masa depan yang akan datang. Dan pada setiap tahapan proses produksi terlihat pada tabel di samping. Resiko proses produksi keju mozzarella. Yang pertama adalah persiapan mesin dan peralatan. Resikonya adalah kontaminasi dari bahan saniter. Yang kedua adalah penyediaan bahan baku. Resiko yang terjadi adanya kontaminasi selama susu mengalir dari tabung ke tong keju, kemudian susu yang berkualitas rendah. Yang ketiga, proses pemanasan suhu. Suhu seringkali tidak tercapai. Yang keempat, asam sitrat dan penambahan enzim. Resikonya adalah pembekuan tidak maksimal, kemudian kontaminasi selama proses pembekuan terjadi. Yang kelima adalah pemotongan. Resikonya adalah yang dihasilkan tekstur menjadi terlalu keras. Kemudian ada pencampuran. Resikonya kontaminasi dapat masuk. Ketujuh adalah perenggangan. Resikonya adalah kerusakan parah yang terjadi pada mesin. Kemudian produk keju yang dihasilkan terlalu asam. Yang kedelapan adalah pengemasan. Resikonya adalah inefisiensi penggunaan kemasan sekunder. Kemudian ada risiko identifikasi. Risiko identifikasi dilakukan dengan wawancara dan penyebaran kuesioner hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pernyataan risiko yang akan terjadi di masa depan. Identifikasi risiko dapat mengungkapkan sumber atau penyebab dari dampak setiap risiko. Variabel risiko ditentukan berdasarkan tahapan proses. Kemudian pada slide selanjutnya, subjek dari persiapan mesin alat. Kontaminasi dari bahan dan efek yang terjadi menurunkan kualitas produk keju. Mode yang terjadi, pekerja lalai saat membersihkan mesin dan peralatan, sehingga melakukan kontrol membersihkan dengan air panas dan air dingin. Kemudian ada penyediaan bahan baku. Kontaminasi selama susu mengalir dari tabung ke tong keju. Efek yang terjadi menurunkan kualitas bahan mentah. Mode yang terjadi, susu mengalir dalam kondisi tabung terbuka. Melakukan kontrol, mensanitasi ruangan dengan benar. Kualitas rendah pada susu segar, menurunkan kualitas produk keju. Pekerja yang lalai melakukan kontrol dalam kualitas barang. Nah, melakukan kontrolnya adalah komunikasi membaik. Pemanasan, temperatur yang tidak sesuai menyebabkan mikroorganisme patogenik masih ada. Mode yang terjadi karena kelalaian pekerja saat mengecek temperatur. Melakukan kontrol secara teratur. Asam sitrat dan penambahan enzimnya. Pembekuan yang tidak secara maksimal. Yang terjadi tekstur terlalu lembek. Dan mode yang terjadi kesalahan saat menambahkan bahan. Kemudian melakukan kontrol dengan penambahan bahan. Kemudian pemotongan. Hasil tekstur pemotongan terlalu keras yang menyebabkan tidak melanjutkan dalam prosesnya. Hal tersebut terjadi karena sering membuka dan menutup mesin tong keju. Yang dilakukan adalah mengecek ruangan dan mensanitasi pekerja. Kemudian pencampuran. Masuk kontaminasi, menurunkan kualitas produk yang terjadi karena kelalaian pekerja ketika mensanitasi ruangan. Dilakukan pengawasan reguler ketika proses tersebut terjadi. Perenggangan, kerusakan parah pada mesin perenggangan yang terjadi karena keterlambatan dalam proses produksinya.
Mode yang terjadi tak terdeteksi bagian kerusakan pada mesin. Mode yang melakukan kontrol dengan meletakkan kembali bagian kerusakan mesin. Produk keju yang terlalu asam menyebabkan kualitas rendah pada keju. Proses perenggangan membutuhkan waktu yang lama sehingga menyebabkan penjualan produk keju dilakukan dengan murah. Ketidakefisiensi penggunaan pengemasan kedua kali yang menyebabkan meningkatnya nilai pengemasan. Dan yang terjadi adalah pekerja yang lelah melakukan kontrol dengan perubahan paket. Kemudian ada analisis FMEA. Analisis risiko tahap awal dilakukan analisis risiko dengan menilai SOD pada masing-masing risiko untuk mendapatkan nilai RPN dan menentukan risiko kritisnya. Nilai derajat keparahannya, kejadian, dan deteksi diperoleh dari nilai rata-rata yang diberikan dari masing-masing responden yang dapat dilihat pada tabel 3. Nilai RPN diperoleh dari hasil perkalian SOD yang dirata-ratakan dari kedua responden. Berdasarkan daftar resiko tersebut, 5 resiko dengan RPN tertinggi dianggap sebagai resiko kritis dalam proses produksi keju mozzarella. Penentuan resiko kritis atau kritis tersebut didasarkan pada resiko yang memiliki nilai RPN melebihi dari nilai kritisnya. Nilai kritis diperoleh melalui perhitungan rasio nilai RPN. Total resiko tersebut antara lain resiko kontaminasi selama proses pembekuannya, kualitas susu yang rendah, kerusakan mesin usang yang parah, rasa keju yang terlalu asam, serta resiko kontaminasi saat susu dialirkan dari tabung ke tong keju. Analisis FTA. Analisis resiko pada langkah kedua adalah membuat diagram fault tree untuk resiko kritis yang diperoleh dari penelitian ini. Metode fault tree analysis dapat mengidentifikasi penyebab hubungan resiko secara lebih rinci. Grafik fault tree yang dibuat pada penelitian ini merupakan grafik resiko yang pernah terjadi. Adapun rekomendasi perbaikan. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dibuat, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan untuk meminimalisirkan terjadi resiko selama proses produksi keju mozzarella. Yang pertama adalah penyusunan prosedur operasi standar atau SSOP. SSOP juga memiliki 8 aspek. Yang pertama adalah keamanan air proses produksi, yang kedua kondisi kebersihan permukaan yang bersentuhan dengan bahan makanan, yang ketiga pencegahan kontaminasi silang dari benda-benda non-sanitasi, yang keempat kebersihan pekerja, yang kelima pencegahan atau perlindungan dari pemalsuan, yang keenam pelabelan dan penyimpanan yang tepat, dan yang terakhir adalah pengendalian kesehatan untuk karyawan. Kemudian ada penyusunan standar operasional prosedur atau SOP. Proses produksi yang dilaksanakan tetap berdasarkan instruksi kepala, sehingga dikhawatirkan prosedur tersebut akan menimbulkan kontaminasi karena belum disesuaikan dengan standar yang berlaku. SOP versi baru harus mencakup seperangkat prosedur operasional standar yang digunakan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses produksi berjalan secara efektif dan konsisten, serta sesuai dengan sistem dan standarnya. Kemudian ada peningkatan komunikasi yang baik dengan konsumen dapat menghasilkan jadwal produksi yang sesuai dengan kebutuhan permintaan. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjalin memenuhi kualitas yang baik, yaitu keterbukaan, sikap sportif, sikap positif, empati, dan kesetaraan. Kemudian ada penerapan Counseling Mentoring Coaching atau CMC. Perusahaan dapat melakukan CMC bagi karyawan secara informal sehingga dapat memahami faktor-faktor penyebab kelalaian dan memantaunya secara tidak langsung. Coaching diperuntukkan bagi karyawan yang memiliki kinerja buruk dalam hal keterampilan dan pengetahuan tentang tugas yang dilakukannya. Kemudian, pemeriksaan kesehatan dari perusahaan. Pemeriksaan kesehatan merupakan hak setiap pekerja. Kewajiban perusahaan juga. Pemeriksaan kesehatan terdiri dari pemeriksaan kesehatan prakerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus.
Kemudian ada penerapan quality control pada setiap proses tahapan produksinya. Pengendalian kualitas yang diterapkan belum optimal karena pengukuran tingkat keasaman antara adonan keju selama proses produksi hanya terjadi pada saat proses stretching. Pengendalian kualitas yang dilakukan dapat berupa pengendalian organoleptik. Kemudian yang terakhir adalah melakukan perawatan preventif mesin. Beberapa tindakan preventif seperti melakukan perawatan mesin setiap bulan dan pengecekan rutin dapat dilakukan. Perawatan preventif yang rendah sudah cukup untuk setiap mesin produksi, sedangkan perawatan preventif bulanan dilakukan dengan memeriksa bagian dalam mesin. Kegagalan listrik disebabkan oleh pemadaman listrik dari perusahaan listrik negara dan tidak adanya genset di perusahaan. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan listrik guna memenuhi kebutuhan proses produksi. Kemudian masuk kepada kajian telaah jurnal kita yang kedua dengan judul Produksi dan Pengaruh Penyimpanan dalam Komposisi Kimia Keju Mozzarella. Adapun subtopik yang akan kita kaji dalam jurnal kedua ini meliputi metode penelitian yang digunakan, kemudian hasil penelitian yang didapatkan, dan juga pembahasan. Kita masuk ke dalam metode penelitian pada kajian telaah jurnal kedua. Dalam jurnal kedua ini ada beberapa step atau langkah-langkah yang dilakukan. Mulai dari yang pertama adalah tahap persiapan keju mozzarella di tingkat laboratorium. Pada jurnal kedua ini, si keju mozzarella itu diproduksi menggunakan susu sapi, susu kambing, dan susu campuran dengan perbandingan susu sapi dan susu kambing yaitu 1:1. Susu sebanyak 124,5 liter disaring kemudian dipanaskan hingga mencapai suhu 38 derajat Celcius menggunakan pemanas. Kemudian 160 gram kultur starter capo yogurt dengan 1 gram rennet anak sapi ditambahkan ke dalam campuran tersebut. Nah, campurannya kemudian di blender selama 10 menit dan didiamkan selama 30-60 menit sampai dadih dipisahkan dari whey-nya. Dadih itu lalu dibaringkan, dipecahkan, dan diletakkan di atas meja untuk dikeringkan hingga usia atau lama waktu 20 menit. Air panas pada 90 derajat Celcius ditambahkan ke dadih yang ada pada mangkuk. Kemudian dadih dicampur dan diremas dengan tangan sampai pasta homogeneus diperoleh. Dadih direndam dalam larutan dingin natrium klorida 12% pada 6 derajat Celcius selama 6 jam. Lalu dibiarkan mengering 4 jam. Akhirnya, dadih keju mozzarella dikemas dalam kantong plastik yang disterilkan dan disimpan selama 1 bulan dengan pada suhu 4 derajat Celcius. Step berikutnya adalah analisis kimia, di mana ini dilakukan untuk menentukan tanda kelembaban, abu, lemak, dan protein menurut AOC. Dan persen hasil keju dihitung juga. Di sini terdapat 2 rumus. Yang pertama adalah rumus keasaman tetrabel dalam persen, di mana mili NaOH dikali T dikali faktor pengenceran dikali 100 dibagi berat sampel dikali 1000. Dengan keterangan T adalah jumlah asam laktat yang direaksikan dengan 1,0 mili dari 0,1 N natrium hidroksida. Kemudian rumus berikutnya ada total konten padat dalam persen, yaitu W1 per W2 dikali 100, di mana W1 itu adalah berat sampel setelah dikeringkan dan W2 adalah sampel aslinya. Setelah itu masuk ke step berikutnya adalah penentuan mineral, di mana isi mineral yang berupa kalsium, kalium, natrium, dan fosfor dalam keju olahan sampel ditentukan menurut Pearson 1981 menggunakan spektrofotometer. Step berikutnya adalah penentuan garam. Kadar garam sampel keju mozzarella telah dikurangi, di mana 5 sampel gram ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu kerucut 250 ml, juga 100 ml air mendidih ditambahkan. Kemudian aduk selama 10 menit dan didinginkan hingga 50-55 derajat Celcius. Dititrasi terhadap
nitrat hingga warnanya perak. Indikator kalium kromat berubah dari kuning pucat ke warna buffer dan gambar literasi dicatat sebagai V. Perhitungan garam persen W per W dihitung menggunakan rumus 58,45 dikali V kali N kali 100 dibagi W kali 100, dengan N adalah normalitas perak nitrat, W adalah berat sampel, dan V adalah berat perak nitrat. Kemudian masuk kepada hasil keju, di mana keju yang diperoleh kemudian ditimbang segera setelah matang menggunakan timbangan tipe Mettler H33AR, dan berat sampel keju dicatat dan hasil keju dihitung menggunakan rumus hasil sama dengan berat keju dikali 100 dibagi berat sampel. Dan step yang terakhir adalah analisis statistik, di mana data yang diperoleh dinilai dengan analisis ragam ANOVA dibandingkan menggunakan uji jarak berganda dengan probabilitas P kurang dari sama dengan 0,05. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Taufik Irsad Al-Hajid akan melanjutkan presentasi mengenai hasil dan juga pembahasan dari jurnal kedua, yaitu ada komposisi kimia buatan laboratorium mozzarella. Nah, pada gambar 1 itu menunjukkan hasil kesamaan yang didapat di literasi sebagai asam laknat, yaitu berkisar 100 mg. Nah, selama masa penyimpanan untuk jenis keju mozzarella diolah dari susu sapi, lalu kambing, dan juga campuran tersebut. Itu perbandingannya 1:1, yaitu susu sapi dan juga susu kambing. Nah, kesamaan yang didapat di literasi atau dinyatakan sebagai laktat asid atau keju mozzarella susu sapi atau CMMC adalah 0,01%. Nah, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan El-Ouni dan Osman yang melaporkan nilai 0,90% di CMMC. Nah, namun kesamaan CMMC yang dapat ditirtasi secara signifikan lebih rendah daripada CMMC dan MMMC selama periode penyimpanan, namun tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan pada titrasi kesamaan campuran keju mozzarella susu pada hari ke-30 di gudang periode usia dibandingkan dengan sampel lain. Gambar 1 juga menunjukkan nilai pH selama periode penyimpanan untuk berbagai jenis keju mozzarella. Lalu pada gambar 2 menunjukkan kandungan garam selama masa penyimpanan berbagai jenis keju mozzarella. Kandungan garam MMMC secara signifikan lebih rendah 0,001 dibandingkan GMMC dan CMMC pada hari pertama masa penyimpanan. Namun garam konten GMMC 0,01% secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan CMMC dan MMMC pada hari ke-15 penyimpanan titik. Lalu pada gambar 3 menunjukkan kadar air selama penyimpanan riot untuk berbagai jenis keju mozzarella. Kelembaban kandungan keju CMMC adalah 0,01% yang lebih rendah dari nilai 0,49% yang diperoleh Samin dan lebih tinggi dari nilai 2,85% yang diperoleh El-Ouni dan Osman. Kadar air GMMC ini adalah 0,01% yang lebih rendah dari nilai 0,2 diperoleh Srinouska et al. Namun kadar air dari MMMC yaitu 0,1% secara signifikan lebih rendah daripada mereka, yaitu CMMC dan GMMC pada hari pertama dan hari ke-15 periode penyimpanan. Apalagi kadar air CMMC yaitu 0,95% secara signifikan lebih rendah dibandingkan MMC dan juga pada hari ke-30 masa penyimpanan. Lalu kandungan lemak CMMC pada gambar selanjutnya atau gambar ketiga adalah 0,01% lebih tinggi dari nilai yang diperoleh Samin dan El-Ouni dan Osman yang menunjukkan bahwa kandungan lemak CMMC adalah 2,3%, kandungan lemak GMMC adalah 0,01%, lebih tinggi dari nilai yang diperoleh Srinouska yang melaporkan nilai 12,5 atau kurang lebih 0,26%.
Lalu pada slide selanjutnya yaitu kandungan mineral keju mozzarella. Nah, gambar 5 sampai 8 menunjukkan efek penyimpanan dalam konten berbagai mineral yaitu 100 mg selama periode penyimpanan untuk semua jenis keju mozzarella. Kandungan kalsium dari CMMC secara signifikan lebih tinggi daripada GMMC dan MMMC selama periode penyimpanan. Nah, hasil dari keju mozzarella yaitu sebanyak 124,5 liter, yaitu pada gambar 9 menunjukkan hasil keju mozzarella selama masa penyimpanan untuk semua jenis keju mozzarella. Hasil MMMC ini secara signifikan lebih tinggi daripada GMMC dan CMMC pada hari pertama dan juga hari ke-15 dan hari ke-30 periode penyimpanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke perbandingan dari keterkaitan jurnal yang pertama dan kedua. Pada telaah khusus jurnal 1 yaitu mengenai identifikasi serta analisis resiko proses produksi keju mozzarella, sedangkan pada jurnal 2 telaahnya terfokus pada produksi dan pengaruh penyimpanan terhadap komposisi kimia dalam keju mozzarella. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam proses produksi keju ini yaitu pada ketepatan dan cara baik dan benar dalam mengolahnya sehingga dapat memperkecil peluang resiko dan lamanya masa penyimpanan yang berpengaruh terhadap komposisi kimia yang terkandung di dalamnya. Nah, menurut USDA tahun 2005, standar keju mozzarella yaitu memiliki kandungan air berkisar antara 52 sampai 60%. Nah, kadar lemaknya itu kurang lebih 10,8%. Kadar garamnya itu 1,2% dan nilai pH-nya berkisar sekitar 1,1 sampai 1,4. Nah, pada kenampakan tidak terlihat adanya tanda-tanda dicetak serta tekstur yang lembut dan tanpa adanya lubang. Tahapan pembuatan keju mozzarella tersebut secara umum diantaranya ialah pasteurisasi, pengasaman, penambahan enzim, pemotongan curd, pemakaian curd dan pengurangan whey, pemularan, pencetakan, perendaman dalam air es dan penggaraman. Nah, pada tema jurnal 1, penelitian bersifat deskriptif karena menganalisis fakta resiko selama proses produksi dan berusaha memberikan rekomendasi atau berusaha memberikan saran perbaikan guna menangani resiko yang terjadi di CVXYZ. Nah, data yang diperoleh dari observasi yaitu seperti wawancara dan angket kemudian dianalisis dengan menggunakan Failure Mode and Effect Analysis atau bisa disingkat dengan FMIA dan Foul Tree Analysis VT atau VTA. Sedangkan pada tema jurnal 2 penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Di antaranya faktor risiko yang dapat terjadi pada tema jurnal 1 di antaranya yaitu ada poin pertama yaitu ada persiapan mesin dan peralatan apabila terkontaminasi dari bahan saniter. Nah, yang kedua ada penyediaan bahan baku apabila kontaminasi selama susu mengalir dari tabung ke tong keju dan kualitas susu yang rendah. Ketiga ada proses pemanasan susu atau curd pembekuannya itu tidak maksimal. Kontaminasi selama proses pembekuan curd pemotongan yang dihasilkan teksturnya itu terlalu keras. Poin keempat ada kontaminan masuk, kerusakan parah mesin tersebut. Terus ada poin ke terakhir yaitu produk pada keju yang terlalu asam dan inefisiensi penggunaan kemasan sekunder. Nah, di antara beberapa faktor yang disebutkan pada tema jurnal 1 yang tadi sudah disebutkan dapat dianalisis kembali dengan faktor resiko lainnya berdasarkan kajian literatur. Salah satunya itu pada saat proses pengasaman. Selain itu, ada juga faktor lain faktor resiko lainnya yaitu dari derajat pH. Nah, faktor resiko dalam proses produksi yang dijelaskan pada tema jurnal 1 di atas yang tadi sudah dijelaskan
akan pula berpengaruh terhadap lama masa simpan dan komposisi kimia dalam keju mozzarella. Pada tema jurnal 2, keju mozzarella ini mengandung bakteri asam laktat yang berasal dari susu dan dapat bermanfaat bagi kesehatan dan fungsinya itu sebagai agen probiotik. Nah, bakteri probiotik ini bakteri hidup yang dapat bermanfaat bagi makroflora usus. Selain itu, penambahan bakteri probiotik juga dapat menghambat pertumbuhan mikroba pada patogen. Nah, berdasarkan hasil penelitian Joko dan lainnya pada tahun 2008, probiotik yang diamati yaitu Lactobacillus paracei yang terdapat pada keju lunak putih, yaitu kesong putih. Nah, bakteri tersebut mampu bertahan hidup jika disimpan pada suhu dingin dalam jangka waktu seminggu. Nah, jumlah bakteri yang tumbuh yaitu sekitar 3,0 kali 10 pangkat 9 CPU dan 4,9 kali 10 pangkat 6 CPU. Akan tetapi, jumlah bakteri ini menurun setelah seminggu. Ini disebabkan oleh kandungan air pada keju mozzarella yang tinggi. Ini menyebabkan pertumbuhan mikroba pembusuk menjadi cepat. Hal ini akan mengakibatkan mutu keju tidak bagus dan daya simpannya ini rendah. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka dilakukanlah berbagai cara untuk menghambat dan mencegah kerusakan keju. Di antaranya itu ada pemberian bahan pengawet dan mengatur suhu penyimpanannya. Nah, keju lunak ini lebih baik disimpan pada suhu 5-10 derajat Celcius. Nah, menurut pengusaha keju mozzarella ini, susu sapi akan bertahan selama 2 bulan jika disimpan pada suhu kurang lebih 20 derajat Celcius atau selama pembekuan. Oleh karena itu, telah dilakukanlah penelitian untuk mengetahui perubahan mutu dan daya simpan keju mozzarella dari susu kerbau yang ditambahkan bakteri probiotik dan disimpanlah dalam refrigerator pada suhu 20 derajat Celcius. Kita masuk ke kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini yaitu terdapat 11 resiko dari 8 tahapan proses produksi, meliputi kontaminasi dari bahan sanitary, kontaminasi saat susu mengalir dari tabung ke tong keju, terus susu berkualitas rendah, terus ada suhu yang diinginkannya itu tidak tercapai. Nah, pada pembekuan didih tidak maksimal. Kontaminasi ini selama pembekuan proses, tekstur didih yang dihasilkan ini terlalu keras. Terus kontaminasinya juga pada saat masuk selama proses pencampuran. Terus kerusakan mesin yang lumayan parah, produksi kejunya yang terlalu asam, dan pengemasan yang tidak efisien. Nah, pada pembuatan keju dengan nilai pH ini kurang lebih dari 5,0 akan menyebabkan keju kehilangan kemampuan meleleh dan akibatnya hilangnya kelarutan kasein. Oke, barangkali cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.